Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kembang Desa Pembawa Sial. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Ahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Kakek itu menuntunku, berjalan mendekati mobil, membuka pintu depan. Bau anyir kembali tercium dari dalam mobil. Aku berusaha menahannya, namun belum berani masuk ke dalam mobil. Khalid pun masih tak sadarkan diri. Dengan tubuh masih diselimuti darah, kakek itu berjalan mengitari mobil, lalu membuka pintu samping Khalid. Ia memejamkan mata sambil memegang kening anakku. Darah itu hilang seketika. "Jaga anak ini baik-baik ya," pesan kakek itu. Iya kek, anak ini pasti kuat," ucapnya sambil memegang pundak Khalid. "Apakah kamu tidak ingat dengan wanita iblis itu?" sambungnya. Pertanyaan yang dilontarkannya itu membuatku bingung. "Apa maksudnya, kek?" "Dia berasal dari masa lalu kamu. Kelak kamu akan ingat siapa wanita iblis itu. Tugasmu sekarang hanya menjaga anak ini." "Baik, kek," balasku sambil mengangguk pelan, masih tak mengerti maksud ucapannya. "Nanti kamu tinggal jalan lurus, tidak perlu menoleh ke kanan, ke kiri, sampai melihat ada cahaya terang," ucap kakek itu, lalu berjalan ke belakang mobil. Khalid pun tersadar. Aku langsung mengelus-elus rambutnya. "Abah, ayo pulang." Entah kenapa aku merindukan suara imutnya itu. "Iya sayang, sebentar." Aku keluar mobil, mencari keberadaan kakek itu, namun ia sudah menghilang, entah kemana. Lalu, kembali ke kursi pengemudi dan menarik nafas panjang. Tangan ini masih gemetar. Ketika memegang tuas persneling, tak terasa air mata pun mengalir. Setelah melalui kejadian menyeramkan tadi, jika tidak ada kakek itu, mungkin kami berdua tidak akan selamat. Tiba-tiba Khalid memegang tanganku. "Abah, jangan nangis. Ayo pulang," ucapnya dengan senyum mengembang. Tak kusangka ia bisa begitu tenang setelah apa yang terjadi. Iya sayang." Ku nyalakan mobil, kemudian melaju menyusuri jalan. Ku perlambat laju mobil karena jalannya yang bergelombang. Pikiranku masih menerawang, masih belum bisa mencerna semua keanehan ini. Aspal yang tiba-tiba berubah menjadi tanah, perumahan yang menghilang, berganti dengan deretan pohon. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Jalan gelap tanpa ada satupun penerangan. Hanya lampu depan mobilku saja yang bisa diandalkan. Apakah aku berpindah tempat? Tiba-tiba, terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan. Tanpa sengaja, lampu depan mobilku menyorotnya. Astagfirullahaladzim. Aku melihat dia berdiri dengan kaki yang patah, terbalik. Banyak bercak darah yang terlihat di pakaiannya. Lehernya patah, membuat kepalanya miring ke samping. Yang paling tidak bisa kulupakan adalah wajahnya. Ia tak memiliki mata, hidung, dan mulut. Rata, tertutupi gumpalan daging dan darah. Ia hanya berdiri. Di dekatnya ada sepeda motor yang hancur. Aku jadi teringat dengan pria pengendara sepeda motor yang sempat menegurku. Ya, bajunya mirip sekali. Ku percepat laju mobil dan melewatinya. Pikiranku melayang. Siapa pria tadi? Apakah ia sudah mati? Kenapa tempat ini aneh sekali? Di mana aku? Rasanya kepala ini mau pecah memikirkan semua ini. "Apa?" panggil Khalid. Suaranya itu seperti obat penenang bagiku. "Ya," balasku seraya menatap wajahnya. "Itu udah dekat," balas Khalid menuju ke depan. Dari kejauhan terlihat ada cahaya. Aku pun teringat dengan pesan kakek itu untuk mencari cahaya. Mungkin ini yang ia maksud. Semakin mendekat, cahayanya semakin terang. "Apa?" panggil Khalid. Aku kembali menoleh kepadanya. Terlihat wajahnya bersinar, seperti memantulkan cahaya. Ia menyeruai senyum, senyuman yang menghangatkan tubuh ini. Sampai aku tak sadar sudah masuk ke dalam cahaya itu. Silau sekali, membuat mataku terpejam seketika. Dengan mata tertutup, kurasakan mobil terus melaju melewati jalan bercahaya dan menyilaukan ini. Sampai
Mas, mas, mas. Terdengar suara orang memanggilku. Aku pun tersadar dan membuka mata dengan posisi berbaring di atas aspal. Ah! Spontan aku berteriak ketika merasakan sakit di sekujur tubuh. Alhamdulillah, sadar. Kepala ini terasa berat, pusing sekali. Kulihat sekitar sudah banyak orang mengerumudiku. Ada apa ini? Tanya aku sambil memegang kepala. Ada cairan kental di kepala. Kulihat telapak tangan sudah berwarna merah, darah. Tadi mobil Mas nabrak pohon. Balas seorang bapak yang duduk di dekatku. Bapak itu membantuku bangkit dan memegang punggungku. Dibantu oleh beberapa orang lainnya, aku hanya bisa duduk dengan kaki terjulur lurus ke depan di pinggir jalan. Kembali kuedarkan pandangan. Kini aku bisa melihat mobil dengan jelas, ringsek. Bagian depannya hancur menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Kulihat ada beberapa mainan tergeletak di dekatnya. Rubik. Aku pun tersadar. Khalid? Mana Khalid? Tanyaku panik ketika tidak melihat keberadaan anakku. Tak seorang pun menjawab pertanyaanku itu. Raut wajah bapak yang dari tadi menemaniku pun berubah. Ada kurat kesedihan yang terpancar. Pak, anak saya di mana? Aku berusaha berdiri tapi dicegah oleh bapak itu. Mas, tenang dulu. Aku masih panik karena tak bisa melihat Khalid. Kenapa anak saya, Pak? Tanyaku lagi. Mas, tenang dulu. Tadi anaknya sudah dibawa ke rumah sakit. Balas bapak itu. Bisa tolong antar saya ke sana, Pak? Pintaku. Antarkan saja, Pak. Seorang ibu yang berdiri di dekatku meminta bapak itu untuk mengantarku. Tunggu sebentar ya, sambil motor. Bapak itu pergi ke rumahnya. Aku berusaha berdiri, tapi kaki ini masih terasa sakit. Hingga akhirnya harus dipopong oleh salah satu warga. Duduk di teras rumahnya. Seseorang menyerahkan ponsel dan dompetku yang sempat tertinggal di mobil. Ingin rasanya menelpon ibu, tapi aku masih belum mengetahui kondisi Khalid. Suara klakson motor memanggilku. Bapak tadi sudah ada di depan. Aku pun dipopong dan dinaikkan ke sepeda motornya. Mas, pegangannya, perintah bapak itu. Iya, Pak. Motor pun melaju, meninggalkan kerumunan warga. Pak, gimana kondisi anak saya sebelum dibawa? Tanyaku. Dia pingsan, Mas, sautnya. Apa dia baik-baik saja? Saya nggak ngerti. Nanti Mas bisa lihat langsung di rumah sakit. Rumah sakit mana ya, Pak? Rumah sakit Bunda, dekat sini. Tak kurang dari 10 menit kami pun sudah sampai di rumah sakit. Bapak itu memarkirkan sebentar motornya di depan IGD. Mas mau turun duluan, saya mau cari tempat parkir, ucap bapak itu. Iya, Pak. Aku pun turun dan berdiri di depan IGD. Ku tatap tulisan instalasi gawat darurat, sambil terus berdoa semoga Khalid baik-baik saja di dalam sana. Ingin rasanya melangkahkan kaki ke dalam, namun kaki ini masih terasa lemas. Lagi pula aku masih belum sanggup menerima kenyataan jika terjadi sesuatu kepada anakku. Tak lama, Papa tadi datang, membantuku berjalan ke dalam IGD. Seorang perawat sedang berdiri di depan ruang IGD, melihatku sedang dipopong. Ia langsung menghampiri kami. Ada yang bisa dibantu? Tanya perawat itu. Sus, tadi ada yang bawa anak kecil korban kecelakaan ke sini, tanyaku. Ada? Apa itu anaknya, Mas? Iya. Sekarang anaknya sedang dalam perawatan intensif, jadi Mas tidak bisa melihat ke dalam. Bagaimana kondisinya? Kondisinya baik-baik saja. Perawat itu berusaha menenangkanku. Apa saya boleh menunggu di sini? Tanyaku. Apa Mas juga mengalami luka? Tanya perawat itu sembari melihat noda darah di pundakku. Iya, Sus. Kepala bagian belakangnya berdarah tadi, balas si bapak. Saking paniknya, aku sampai lupa dengan luka itu. Sebaiknya Mas diperiksa dulu. Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan, lalu memeriksa keadaanku, mulai dari bagian kepala hingga kaki. Sepertinya hanya luka di kepala saja, Mas, ucapnya sambil menuangkan alkohol di atas kapas. Aduh, rasanya pedih ketika kapas itu menyentuh lukaku. Setelah dibersihkan dan diperban, aku diperbolehkan untuk kembali ke depan ruang IGD. Pak, sebaiknya Bapak pulang. Gak usah ikut menunggu di sini.
ucapku pada bapak yang dari tadi menemaniku. Iya mas, balasnya. Boleh saya tahu siapa nama bapak dan minta nomor teleponnya? Aku sampai lupa tidak menanyakan namanya dari tadi. Nama saya Deden, ucapnya, lalu mulai mengeja satu persatu nomor teleponnya. Terima kasih pak, maaf sekali sudah merepotkan. Gak apa-apa mas, semoga anaknya baik-baik saja. Pak Deden tersenyum lalu pamit pulang. Aku terus menatap layar ponsel, masih ragu untuk menghubungi ibu. Kutarik nafas panjang, lalu memberanikan diri untuk menelponnya. Telepon diangkat. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Ada apa, Dar? Tumben telepon malam-malam. Bu, bibirku bergetar menahan tangis. Dar, kenapa? Air mataku mulai jatuh. Haidar kecelakaan, Bu. Innalillahi, kamu gak apa-apa kan, Dar? Gak apa-apa, tapi aku tak sanggup memberitahu ibu tentang kondisi Khalid. Tapi apa? Khalid lagi dirawat di IGD, Bu. Tangisku pecah. Sekarang kamu di mana? Terdengar jelas ada kepanikan di suara ibu. Di rumah sakit Bunda. Balasku terisak. Ibu ke sana sekarang ya. Telepon pun ditutup. Selang 15 menit kemudian, ibu sudah tiba di rumah sakit. Ia masuk ke ruang IGD dengan terkopoh-kopoh. Mana Halidar? Tanyanya dengan nafas tersengal-sengal. Masih di dalam, Bu. Kamu ini gimana sih? Bawa mobil hati-hati. Omelnya. Maaf, Bu. Aku juga gak tahu. Semuanya serba aneh. Serba aneh gimana? Aku gak tahu gimana kejadiannya sampai mobil nabrak pohon di samping irigasi. Gak tahu gimana sih? Jangan bikin ibu bingung. Kan kamu yang nyetir. Yang aku ingat, ada suara benturan. Terus tiba-tiba kaca depan mobil penuh darah. Kamu nabrak orang? Enggak, Bu. Aku cek gak ada orang. Aku bingung juga gimana jelasinya. Soalnya situasinya aneh. Jalan yang tadinya ramai tiba-tiba sepi. Terus datang wanita iblis itu. Wanita iblis? Iya, wanita yang... Ucapanku terpotong ketika melihat dokter keluar dari ruang IGD. Spontan aku langsung menanyakan kondisi Khalid. Dok, gimana anak saya? Iya dok, gimana kondisi cucu saya? Tanya ibu. Anak yang kuat, dia baik-baik saja. Sekarang kami akan pindahkan ke ruang perawatan. Balas dokter itu dengan suara tenang. Tak lama, terlihat perawat membawa Khalid keluar. Ini pertama kali aku bisa melihat kondisinya secara langsung. Ia masih tak sadarkan diri di atas brankar dan perban yang mengitari kepala dan kakinya. Perawat itu terus mendorong brankar melalui selasar rumah sakit. Aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Ia baru berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Kami pun masuk ke dalam ruangan itu. Sebuah ruangan yang cukup nyaman dengan sofa besar dan pendingin ruangan. Sus, apa saya boleh menunggu di sini? Tanya aku pada perawat itu. Boleh mas, jika terjadi sesuatu bisa ditekan ini ya. Ucap perawat itu sambil menunjukkan tombol merah di dekat brankar. Kemudian ia keluar dari ruangan. Aku dan ibu masih menjaga jarak, tidak berani menyentuh Khalid. Kami pun akhirnya duduk di sofa. Khalid yang kuat ya. Gumamku pelan seraya menatap tubuh kecilnya yang terbaring di atas brankar. Cucu ibu pasti kuat. Ibu pun ikut menyemangati. Dar, tadi kamu bilang apa? Apa, Bu? Wanita iblis. Oh iya, wanita iblis itu bilang mau bawa Khalid. Ciri-cirinya? Wajah ibu tampak serius. Rambutnya panjang, wajahnya hancur, banyak darah menetes. Bajunya merah kan? Dan lidahnya menjulur. Ibu memotong ucapanku. Kok ibu bisa tahu? Ternyata dia balik lagi. Ibu pikir sudah pergi. Maksudnya? Dia itu wanita dari masa lalu ayah kamu. Wanita dari masa lalu? Ucapan ibu sama dengan kakek itu. Jadi dia juga datang. Ibu juga tahu tentang kakek itu.
Dia yang menjaga keluarga ayah kamu. Kenapa aku gak ingat ya, Bu? Soalnya itu keinginan ayah kamu sebelum meninggal. Jadi wanita itu yang membunuh ayah. Ibu terdiam, lalu menghela nafas. Semua berawal dari kejadian setengah abad lalu. Ibu mulai bercerita. Dulu, sebelum ayah lahir, ada seorang kembang desa bernama Rahmi. Kecantikannya bahkan membuat banyak pria tergila-gila. Tidak hanya di desa tempat ayah tinggal, tapi sampai ke desa-desa tetangga. Singkat cerita, Rahmi akhirnya menikahi anak kepala desa. Sayangnya, pernikahannya tidak bertahan lama. Suaminya meninggal dunia. Seminggu usai pernikahan, beberapa bulan kemudian, seseorang dari kota datang untuk menikahinya. Kejadian naas pun berulang. Suaminya ditemukan tewas, tenggelam di sungai dekat rumahnya. Kejadian terus berulang sampai ia menikah untuk ke-7 kalinya. Semuanya tidak ada yang bertahan lebih dari 1 bulan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, sakit, bahkan bunuh diri. Warga desa menaruh curiga kalau suami-suaminya itu ditumbalkan untuk kecantikannya, sehingga warga pun mulai mengucilkannya. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan warga setiap kali Rahmi berjalan keluar rumah. Hingga akhirnya ia tidak terlihat keluar rumah selama seminggu. Beberapa warga penasaran dengan kondisinya. Kemudian mendatangi rumah Rahmi. Bau busuk menyeruak ketika mereka berdiri di depan pintu rumahnya. Salah seorang warga kemudian mengintip ke jendela. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Tubuh Rahmi sudah membusuk, tergantung di ruang depan. Cairan berwarna hitam terus menetes dari tubuhnya. Dengan cepat mereka melapor ke kepala desa. Warga mulai berkerumun di depan rumahnya. Kepala desa meminta warga untuk mendobrak pintu depan. Bau busuk semakin menyengat ketika pintu terbuka. Beberapa warga yang tidak tahan memilih untuk menjauh. Kepala desa dengan beberapa warga masuk ke dalam rumah, menurunkan jasad Rahmi yang tergantung. Kemudian dibungkus dengan kain yang tebal dan plastik. Tanpa sengaja kepala desa menemukan sepucuk surat di meja ruang tengah. Ia pun membuka surat itu dan tertulis, "Siapapun yang masuk ke rumah ini, maka nasibnya akan sama denganku." Begitu kira-kira tulisan dari secari kertas tersebut. Ada noda merah yang sudah menghitam di sudut kertas itu. Kepala desa tersenyum kecut ketika membacanya, lalu membakar surat itu. Jasad Rahmi langsung dibawa ke halaman belakang rumahnya. Di sana kepala desa memerintahkan untuk membuat lubang galian. Akhirnya, Rahmi dikuburkan di sana tanpa dimandikan dan disolatkan. Malam harinya, teror pun dimulai. Rahmi gentayangan menghantui warga desa, terutama orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya, sampai satu persatu dari mereka jatuh sakit dan meninggal dunia, hanya menyisakan kepala desa. Rahmi mulai meneror rumah kepala desa. Segala upaya sudah dilakukan warga untuk mengusirnya, mulai dari mendatangkan orang pintar sampai ustadz. Namun tak ada satupun yang berhasil. Bahkan salah satu orang pintar berusaha mengusirnya, ditemukan tewas menggantung di rumahnya. Kepala desa mulai jatuh sakit. Sudah dibawa berobat kemanapun tetap tidak sembuh. Sampai akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah kematian kepala desa, Rahmi pun menghilang. Semenjak itu, warga melarang siapapun masuk ke dalam rumah Rahmi, bahkan untuk sekedar masuk ke halaman rumahnya. Sampai ibu menghentikan ceritanya. Sampai apa, Bu? Tanya aku penasaran. Ibu kembali menghela nafas. Sampai ayahmu dan teman-temannya melanggarnya. Ibu kembali bercerita. Waktu itu, ayah kamu masih muda. Pokoknya lagi nakal-nakalnya. Kakek udah ngelarang jangan main deket-deket sama rumah Rahmi. Sayangnya ayah kamu dan teman-temannya malah masuk ke sana. Mereka gak tahu kalau kenakalannya waktu itu malah menimbulkan malapetaka. Malapetaka? Tanyaku. Satu persatu teman ayah kamu tewas mengenaskan. Mulai dari penyakit aneh sampai kecelakaan tunggal. Sampai akhirnya sisa ayah kamu aja. Rahmi mulai datang meneror kakek kamu yang merupakan kiai desa
berusaha mengusirnya. Apa berhasil, Bu? Enggak. Rami ternyata jauh lebih kuat. Terus, gimana cara ayah bisa lolos dari maut? Itu semua berkat pengorbanan kakek kamu. Beliau melakukan sholat tahajud selama 40 hari. Memohon agar diselamatkan dari Rami. Lambat laun terornya berkurang. Menjelang hari ke-40, Rami tidak lagi meneror. Walaupun apa? Karena kelelahan, kakek kamu mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia. Lalu apa hubungannya dengan Haidar, Bu? Tanya aku. Awalnya ayah sama ibu mengira Rami sudah menghilang dan gak lagi ngejar ayah kamu. Tapi perkiraan kita salah. Ia malah mengejar kamu. Aku? Iya. Ibu baru sadar pas kamu berumur 1 tahun. Tingkah kamu aneh. Selalu menangis kencang setiap malam. Ayah kamu curiga kemudian memanggil seseorang ustadz. Dari dialah akhirnya terungkap bahwa Rami sudah mengikutimu sejak lahir. Dia ingin menjadikanmu sebagai anaknya. Anaknya? Terus? Aku terkejut sampai menelan ludah. Beberapa kali dia berusaha membawa kamu. Maksud ibu menculik Haidar? Enggak. Dia ingin membawa jiwa kamu. Sehingga kamu pun mulai sakit-sakitan. Lalu, bagaimana Haidar bisa terlepas dari jeratannya? Tanya aku. Jangan-jangan ayah juga ngelakuin itu? Sambungku. Mata ibu mulai berkaca-kaca. Itu menjadi hari terberat dalam hidup ibu. Ibu harus menjaga kamu, terus membawa kamu kemanapun ibu pergi. Sedangkan ayah melakukan cara yang sama dengan kakek. Sayangnya, ayah kamu gak sekuat kakek dulu. Waktu malam ke-35, rasa kantuk menyerang begitu dahsyat. Ibu tertidur, begitu pula ayah. Esok malamnya, Rami datang dan mengamuk, berusaha melukai ayah kamu, sampai ayah kamu menyuruh ibu pergi ke rumah nenek. Jadi, ayah yang hadapin Rami sendirian. Terus gimana, Bu? Tanya aku. Dia baik-baik saja. Dengan bantuan Pak Ustadz, berhasil mengusir Rami pergi. Tapi apa? Sepulangnya dari rumah kita, Pak Ustadz meninggal dunia. Jatuh dari motornya. Innalillahi. Apakah itulahnya? Dugaan ibu, itu semua ulah Rami. Ibu bilang ayah meninggal waktu Haidar umur 2 tahun. Apa itu ada hubungan dengan Rami? Semenjak malam itu, ayah kamu juga mulai sakit-sakitan. Dia sudah berusaha menahan rasa sakitnya selama 1 tahun. Tapi akhirnya menyerah juga. Sekarang ibu khawatir sama kamu dan Khalid. Ku tatap wajah Khalid yang masih belum sadarkan diri. Tak terasa butiran air bening jatuh di sudut mataku. Kalau Rahmi mengincar Khalid, insya Allah Haidar siap, Bu. Haidar juga bakal ngelakuin hal yang sama dengan ayah dan kakek. Tadi kamu bilang ketemu dengan kakek-kakek. Iya, Bu. Kakek itu yang usir Rahmi waktu mau bawa Khalid. Apa dia ngomong sesuatu? Dia bilang kalau Haidar bakal tahu tentang Rahmi dan harus menjaga Khalid. Dia juga bilang Khalid pasti kuat. Semoga saja Rahmi gak balik lagi. Cukup sampai di sini saja. Ibu ndak mau kehilangan kamu, Dar. Iya, Bu. Haidar juga gak mau kalah sama dia. Ya sudah, sekarang sholat isya dulu. Sudah jam segini. Iya, Bu. Kamu masih sakit, ndak? Aman, Bu. Palingan sedikit-sedikit doang. Sautku seraya bangkit. Aku dan ibu pun mengambil wudhu di kamar mandi. Setelah itu, kami pun pergi ke musola rumah sakit, yang ternyata letaknya tak jauh dari ruang inap. Setelah sholat isya, kami pun kembali ke kamar. Aku sungguh terkejut ketika membuka pintu. Khalid menyambutku dengan senyuman manisnya. Apa? Ucapnya pelan. Air mata bahagia pun jatuh. Bergegasku menghampirinya. Apa, jangan nangis, bisik Khalid ketika aku memeluk tubuhnya.
Iya sayang. Aku menyeka air mata dengan punggung tangannya. Ternyata ibu pun ikut menangis di sisi perangkar lainnya. Nenek juga jangan nangis. Iya. Ibu tersenyum berusaha menahan air matanya. Apa? Iya sayang. Aku kasihan. Kasihan kenapa? Itu. Khalid menunjuk jendela kamar yang terbuka. Spontan aku dan ibu menoleh ke sana. Ada apa? Dari tadi ada ibu-ibu berdiri, pengen masuk. Ibu-ibu? Iya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun melirik ke arah ibu. Sayang, bilang sama ibu-ibunya suruh pergi, ucap ibu. Nenek, katanya dia nggak mau. Dengan cepat aku menutup gordenya. Terdengar suara jendela dipukul dengan keras. Dia marah apa? Apa dia pakai baju merah? Aku sungguh khawatir kalau sosok di balik jendela itu Rahmi. Khalid menggelengkan kepala. Seketika itu nafasku langsung lega. Terus pakai baju apa? Tanyaku lagi. Putih. Apa dia masih di sana? Khalid kembali menggelengkan kepala. Sudah pergi. Khalid menengok ke arah jendela dan tersenyum. Ibu-ibunya sudah masuk apa? Seketika itu bulu kuduku merinding, terutama di bagian pundak kanan. Sekarang dia lagi ngapain? Aku mulai penasaran. Lagi duduk di kursi. Khalid menatap kursi di pojok ruangan dekat jendela. Bilang sama dia, jangan di sini, ucap ibu. Kasihan nek, titip bayinya kedinginan kalau di luar. Jantungku mulai berdebar kencang. Kulirik kursi itu dengan ekor mata, lalu bergerak menjauh, dekat ibu. Kenapa kamu, Dar? Tanya ibu dengan senyuman meledek. Takut, Bu, sahutku. Kamu ini gimana sih, Dar? Baru segitu saja sudah takut. Dah, jangan dibahas. Kucubit pelan perut ibu. Sayang, malam ini minta ibu itu nemenin apa tidur, pinta ibu. Ibu? Aku melotot ke arahnya. Iya, Nek. Bibir kecil Khalid mengembang. Jangan dong, sayang. Tiba-tiba ibu tertawa. Dari dulu masih penakut, ledek ibu. Aku hanya bisa menghela nafas. Melihat kelakuan mereka berdua di sisi lain, aku sangat senang bisa melihat senyuman Khalid. Sayang, kamu tidur ya? Sudah malam. Ku tarik kursi kecil duduk di sampingnya, mengelus-elus rambutnya. Matanya mulai terpejam. Tak lama, ia pun tertidur. Ibu sudah berbaring di sofa panjang. Sepertinya ia sengaja untuk memintaku tidur di kursi pojok, tempat wanita dan bayinya duduk. Aku tak kehabisan akal. Ku duduk di samping perangkar, lalu membaringkan kepala, tepat di samping tubuh Khalid. Ku pejamkan mata. Belum sempat ku tertidur, ada sentuhan halus di tangan. Sentuhan yang terasa begitu dingin. Dengan mata setengah terbuka, kulihat ada seseorang sedang berdiri di seberang. Rambutnya panjang dan mengenakan gaun putih. Persis dengan apa yang dibilang Khalid tentang wanita itu. Spontan ku buka mata lebar-lebar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kembali ku pejamkan mata. Kejadian itu pun berulang. Sampai akhirnya aku membaca ayat kursi berulang kali. Dengan mata terpejam. Tak terasa, aku pun tertidur. Dar, bangun. Ibu menggoyang-goyang tubuhku. Mataku terasa berat. Sulit sekali terbuka. Punggung pun terasa pegal karena posisi tidur yang kurang nyaman. Aduh, aku meringis kesakitan. Ternyata tidak hanya punggungku saja yang sakit. Kaki dan lengan pun terasa sakit. Ditambah kepala yang pusing sekali. Kenapa kamu teriak, Dar? Badan sakit semua, Bu. Lagian, ibu pakai digoyang-goyangin segala. Protesku. Mungkin baru kerasa efek kecelakaan kemarin. Ya udah, tiduran aja dulu di sofa, perintah ibu. Ibu juga jahat sama anak sendiri.
Udah tahu habis kecelakaan, tempat tidur aja diserobot. Mana tuh cewek ganggu mulu pas tidur. Keluhku seraya berjalan ke sofa. Cewek siapa? Cewek yang semalam ibu suruh nemenin aku tidur. Oh itu, padahal cuma bercanda. Dia mana ngerti bercanda sih bu. Ucapku masih kesal, lalu membaringkan badan di sofa. Ya udah, ibu panggil suster ya, biar kamu diperiksa. Iya bu. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.